Secara kesehatan sih, pertama kita dapat mengecek status kesehatan kita. Kayak setiap donor pasti akan dicek tensi, dicek KB. Jadi kita secara rutin tahu tuh tensinya tinggi kah atau KB-nya tinggi kah. Terus kedua, juga terlacak peredaran darah. Karena darah itu pasti akan dibuang ya, maksudnya ada waktu masa tuanya dia itu, darah itu sekitar 190 sampai 120 hari darah itu akan dibuang dalam tubuh kita. Dengan donor darah, salah satunya kita membantu tubuh kita untuk membuang darah-darah itu. Jadi kan darah begitu lancar. Terus ketiga juga itu ada pentingnya secara psikologis. Dengan kita mendonorkan darahnya, dengan kita menyumbangkan, itu kan membuat kita bahagia sebenarnya. Nah, itu juga salah satu dari keuntungan dari donor darah sih. Jadi ada kesehatannya, ada psikologisnya, ada sosialnya, banyak sih sebenarnya. Di Jawa Barat ya, kita cek 4 standarnya, itu ada HIV, ada sifilis, ada hepatitis B, sama hepatitis C. Mungkin kalau untuk di Indonesia bagian timur ya tambah dengan malaria gitu kan. Kalau di sini kan karena tidak endemis malaria, jadinya kita nggak periksa itu gitu. Itu sih standar 4 yang kita periksa gitu untuk donor darah, dinyatakan aman lah, darahnya bisa dipakai ke orang lain. Biasanya kita sampaikan, pertama kita kasih notifikasi dulu lewat WA gitu kan, bahwa darah yang bapak atau ibu donorkan pada tanggal segini itu kita bilang ada yang reaktif, dimohon untuk datang ke PMI gitu kan. Kita bilang namanya konseling gitu. Jadi nanti konsultasi kepada petugasnya atau pada dokter konselingnya yang saat itu, biasanya nanti habis itu kita kasih tahu nih mana kira-kira yang reaktif. Kita bilang bukan, kita di sini PMI tidak mendiagnosis, bukan positif ya, karena kita bukan rumah sakit yang bisa mendiagnosis pasien gitu kan. Kita di sini hanya bilang kita reaktif nih Pak gitu kan. Reaktifnya misalnya apa? Misalnya HIV gitu kan. Biasanya akan kita minta pendonornya itu kita ambil sampelnya kembali. Sekitar 5 cc diambil sampelnya aja untuk kita running lagi ke lab kita. Kalau selama 3 kali, kan maksimal 3 kali ya, 3 kali pengulangan dia non reaktif atau negatif, itu akan kita buka lagi biasanya datanya. Terus pendonornya boleh donor lagi gitu istilahnya. Tapi kalau misalnya dari screening pertama dia udah reaktif gitu kita bilang, itu biasa akan kita rujuk tergantung penyakitnya apa. Kalau misalnya sifilis akan ke dokter kulit karena rujuknya, atau misalnya hepatitis B, hepatitis C akan ke penyakit dalam, HIV penyakit dalam. Kalau misalnya sifilis, itu sih di penelitiannya ya, dokter yang kayak di Banda Aceh itu ya, Aceh kan serang di Mekah ya, tapi kok banyak banget nih sifilisnya yang ternotifikasi oleh PMI. Akhirnya beliau bikin penelitian, itu sempat dibahas juga. Jadi penelitian untuk sifilisnya, ternyata sifilis itu kan macam-macam ya, ada sifilis yang untuk kulit, ada yang sifilis kelamin istilah jenisnya gitu. Nah kita itu tidak bisa mendefinisikan ini sifilis kulit atau kelamin kah. Ternyata paling banyak adalah sifilis yang kulit, bukan kelamin, karena jenis pemeriksaannya kita nggak nyampe yang sedalam itu, sedetail itu gitu. Bisa jadi sifilisnya yang kulit. Makanya biasanya sih kita minta pendonor 3 kali sih kita ulang. Takutnya itu tanggung jawab kita juga kan, ataukah misalnya dari pemeriksaan alat kita terlalu sensitif kah gitu, ataukah mungkin dari pas pengambilannya gitu. Makanya biasanya kita minta 3 kali. Sama dari usia, minimalnya 17 tahun. Maksimal untuk yang belum pernah donor, kalau dari Kemenkes sih
persyaratan 60 tahun yang baru pertama kali. Tapi kalau udah sering rutin 65 tahun sih. 65 ya? 65. Kedua dari berat badan yang kita ambil sendiri 50 kilo karena kita ngambil kan 350 minimal. Ada juga yang 45 kilo tergantung dari kantong darah yang akan kita gunakan gitu kan. Sekitar 45 sampai 50 kilo. Terus habis itu tidur cukup, badannya fit, istirahatnya cukup. Kalau misalnya kita istirahatnya kurang, otomatis badan itu juga nggak fit gitu. Kalau misalnya kita capek atau istirahatnya kurang, itu kan banyak kita istilahnya hormon stress release-nya tuh banyak gitu kan. Otomatis yang kita takutkan adalah saat pengambilan darah pasiennya pendonornya jadinya malah pusing. Lebih pada itu ya sebenarnya ya. Tidak ada faktor secara medis apapun ya. Enggak. Biar lebih fit aja ya. Lebih fit dan lancar waktu pengambilan gitu. Makan dijarakin kan 2 sampai 3 jam sebelumnya. Kalau dulu dibilang katanya harus makan. Kalau sekarang kita jarakin 2 sampai 3 jam. Terutama makan berat atau makan makanan yang berlemak. Kenapa? Karena cenderungan darahnya itu, terutama makanan yang berlemak ya, akan jadi berlemak rasanya. Karena makanan yang kita konsumsi sebelumnya. Nah, kalau lemaknya banyak atau ternotis kita nggak lulus QC kita atau quality control kita, akan kita buang semua darahnya. Semua satu kantongnya itu akan kita buang gitu kan. Karena sayang ya. Jadi mendingan jarak 2 jam atau 3 jam sebelum baru donor ya? Iya, kecuali boleh makan tapi setelah itu 2 jam kemudian baru donor ya? Iya, kecuali makanan yang nggak terlalu berlemak ya, atau minuman manis kayak teh manis gitu kan nggak terlalu berlemak, atau roti gitu nggak apa-apa. Tapi kalau yang berlemak kayak bakso gitu, ya jangan dulu sih, daripada resikonya dibuang, mubazir istilahnya. Atau banyak itu ya? Minyak lemaknya. Biasanya kita nggak minum obat-obatan 3 sampai seminggu minum obat-obatan. Setiap obat itu kan pasti akan masuk ke dalam pembuluh darah kita. Obat itu kan pasti akan mengalir ke tubuh kita itu didistribusikannya istilahnya itu lewat darah salah satunya gitu kan. Dan yang kita mau ambil adalah darah gitu. Jadi sebenarnya kalau beberapa obat-obatan itu ada persyaratannya. Umumnya sih 3 hari ya. Kita nggak boleh minum obat. Kenapa? Karena untuk menjamin darah itu aman dari obat-obatan. Karena nanti kan setelah darah itu diambil, kita nggak tahu nih kita akan distribusinya kemana, ke anak kecil kah, ke bayi kah, atau ke orang yang punya status alergi obat tertentu kah gitu. Jadi biar kita menjamin darahnya benar-benar aman, benar-benar safety, kita nggak boleh minum obat sih. Ada beberapa obat yang benar-benar nggak bisa sama sekali, ada yang bisa kita tunda, biasanya 3 sampai seminggu. Gitu. Iya. Itu yang tidak bisa ditunda, harus lebih dari 3 hari itu obat apa? Biasanya antibiotik. Iya, karena antibiotik itu kan banyak pasien-pasien yang alergi ya antibiotik, sedangkan kita nggak tahu tuh nanti di rumah sakit status pasien itu alerginya obat apa gitu. Jadi biar tidak pas nanti saat transfusi itu nggak ada kita bilang terjadi reaksi transfusi gitu, untuk meminimalkan reaksi itulah gitu istilahnya Pak. Paling gitu. Terus nggak ada riwayat penyakit berat sebelumnya. Ada juga syaratnya yang saya baca, tidak pernahkah berhubungan dengan sesama jenis, terus berhubungan intim dengan pekerja seks komersial kalau tidak salah ya. Iya. Itu kenapa dok? Itu balik lagi ke tadi si HIV dan sifilis ini Pak gitu. Jadi untuk meminimalisir resiko kita untuk terjangkit, misalnya pendonor yang punya faktor risiko besar lah istilahnya ya untuk terjadi sifilis ataupun misalnya HIV. Iya. Karena itu kan salah satu yang menularkan juga ya. Dan lolosnya biasanya dari anamnesis itu wawancaranya biasanya kan. Wawancaranya umumnya sih ya karena ada yang kurang tidur, minum obat gitu, terus atau berat badannya kurang, atau yang paling sering juga kadar hemoglobin darahnya juga berkurang ataupun terlalu tinggi biasanya gitu, kadar Hb darahnya itu biasanya yang sering ditolak sih sama kita gitu. Dengan rajin berdonor mengurangi resiko untuk stroke. Ya, stroke, terus serangan jantung.
pokoknya penyumbatan biasanya. Iya, penyumbatan. Iya, itu penyakit yang dasarnya dari penyumbatan pembuluh darah ya. Iya, dari jantung, di pembuluh otak gitu. Dok, ada yang bilang bahwa jarang donor bisa berisiko terhadap stroke, terutama laki-laki. Betul. Emang untuk stroke sama jantung ya, secara epidemiologi emang laki-laki lebih tinggi ya. Yeah. Itu secara penelitian ilmiah emang laki-laki lebih tinggi gitu. Makanya ada yang bilang, udah kalau laki-laki mendingan donor aja deh gitu daripada nanti faktor resikonya. Karena emang dari jenis kelamin pun itu sangat pengaruh gitu salah satunya. Tapi sebenarnya faktornya kenapa jadi laki-laki lebih banyak itu banyak gitu. Banyak, pertama karena kalau dilihat dari kadar HB pun laki-laki HB-nya cenderung tinggi dibandingkan perempuan. Faktor risiko laki-laki lebih banyak, misalnya merokok gitu kan, terus obesitas, yaitu karena jarang aktivitas gitu. Jadi ya sebenarnya resiko stroke ya. Resiko stroke sama jantung ya. Secara keseluruhan ya, menurut saya sih masih kurang ya kan, terutama yang daerah-daerah pelosok gitu. Karena edukasinya pun masih belum nyampe kepada mereka gitu, manfaatnya donor darah, terus kekhawatiran masyarakat setelah berdonor gitu. Tapi kalau untuk di daerah Bogor, kota Bogor atau Jabodetabek, menurut saya awareness masyarakat untuk donor darah sudah cukup bagus gitu. Apalagi kayak sekarang kita lagi gerakinnya biasanya yang anak-anak muda nih gitu. Anak-anak muda udah mulai donor gitu kan. Kalau yang mau nikah apalagi ya gitu. Ada yang mau nikah atau mau ngetes pacarnya gitu, mendingan suruh donor darah. Donor 2 kali, 3 kali aja, kalau lulus berarti tandanya dia aman. Sebenarnya sih kalau misalnya untuk ningkatin darah ya gampang aja sih. Pokoknya kita makan yang sumber zat besinya tinggi, bukan cuma darah misalnya. Ya kalau darah kayak marus atau darah sapi pasti zat besinya tinggi ya. Tapi kan ya balik lagi ke kehalalannya ya. Tapi dengan kita makan daging yang zat besinya tinggi ya, sumber zat besi tinggi itu daging, terus habis itu hati ayam. Terus kalau mau ada sayuran juga, sayuran yang warna hijau terutama gitu, kayak brokoli atau bayam. Terus habis itu ada ubi, roti. Oh gitu. Kalau hati tadi masih bisa ya? Masih bisa. Zat besi tinggi karena? Zat besinya tinggi kalau hati. Okay. Jadi produksi darah itu bagus karena zat besinya tinggi. Karena zat besi itu salah satu bahan bakunya untuk bikin darah merah terutama. Gitu, ya. Iya, jadi orang-orang yang kekurangan darah merah biasanya kan dapat suplemen zat besi, orang bilang, atau suplemen tambah darah isinya zat besi biasanya itu.